Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Susanti dari SDN 3 Talang Ubi Pali, mengikuti PPG Batch 3 UIN Raden Patah Palembang. Saya akan tampilkan video PPL 1 RPP 2 di SDN 3 Talang Ubi Pali. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang berguna dan pengertian yang baik. Amin. Berdiri siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan. Ya, hari ini masuk semua? Masuk. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, kemarin kita sudah belajar pada minggu sebelumnya mengenal Allah dan Asmaul Husna. Ya, jadi kemarin kita sudah pelajarin ada 4 ya, Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Ahad, dan Al-Qayyum. Iya, itu pelajaran yang minggu lalu. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran materi selanjutnya adalah iman kepada kitab Allah. Nah, untuk pelajaran sebelumnya ada yang masih ingat ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada 99. Apa arti Asmaul Husna? Nama yang baik bagi Allah. Nah, itu belajarnya. Sekarang kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Ibu akan jelaskan. Tapi sebelum kita mulai, bagaimana supaya semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Coba tepuk semangat. Semangat. Iya. Ya, itu adalah video tentang materi kita mengenal Allah dan kitab-kitabnya ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, perhatikan. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini artinya meyakini dengan sepenuh hati ya, bahwa Allah lah yang menurunkan kitab-kitab tersebut ya, karena ada 4 kitab, walaupun berbeda yang menerima rasulnya atau nabinya, tetapi hanya satu yang bisa menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk apa kitab ini diturunkan?
untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Nah, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah ini, apa kitab Allah ini? Setelah kita pahami, setelah kita baca, dia merupakan petunjuk atau pedoman hidup kita agar ke arah yang lebih baik dan yang lebih benar. Seperti kita kalau berjalan kan butuh petunjuk, peta atau jalan atau benar. Begitu juga hidup kita butuh panduan. Panduan kita untuk hidup supaya benar adalah kitab-kitab Allah tersebut. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran tentu saja diturunkan karena dia kitab terakhir, merupakan penyempurna. Maka yang menerimanya juga adalah orang yang sempurna dan penutup Rasul dan Nabi kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat ini mempunyai ajaran yang sama yang diturunkan kepada Nabi Musa. Isi pokoknya harus mengakui keesaan Allah, larangan menyembah berhala, menyebut nama Allah, mensucikan hari Sabtu. Nah, ini juga menghormati ayah ibu. Dilarang membunuh sesama manusia, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu, juga mengambil hak milik orang lain. Ya, semua ini hanya apa? Mengakui ketauhidan dan menjaga hal-hal yang benar dan baik. Ya, sesudah kitab Taurat ini juga yang kedua adalah kitab apa? Zabur. Iya, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Iya, Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini meneruskan syariat kepada umatnya, yaitu apa? Syariat meneruskan kitab Taurat. Ya, dia hanya meneruskan syariat-syariat yang tentang kitab Taurat. Nah, kitab Zabur ini berisi juga tentang zikir, nasihat, dan hikmah, syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah. Nah, sesudah kitab Zabur ini adalah kitab Injil. Kitab Injil tadi diturunkan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Iya, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil sama. Dia mengajarkan tentang mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan lahir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Adalah kitab Injil ini juga banyak ini apakah hasil dari pemikiran manusia yang sekarang ini ya, berbeda dengan kitab Injil sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ke kitab kita yang terakhir. Kitab apa itu? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran tadi diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Iya, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Kemudian terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, dan ada 437 kalimat, dan 325.345 huruf. Satu huruf saja kita mendapatkan pahala 10. Apalagi ratusan ribu ini, tidak terbayang betapa banyak pahala kita membaca Al-Quran. Nah, turunnya kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini disebut dengan Nuzulul Quran, ya, yang selalu diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Ya, wahyu yang pertama diturunkan ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada 9 Zulhijjah.
Nah, itu adalah materi kita hari ini tentang iman kepada kitab Allah. Baiklah, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau bertanya kelompok 1? Ya, Anissa, bagaimana cara beriman kepada kitab Allah? Bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Seperti yang sudah Ibu jelaskan di materi yang tadi, kita meyakini dengan sepenuh hati, ya, dengan segenap hati kita bahwa kitab itu diturunkan Allah. Bagaimana caranya? Dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika itu Allah mengajarkan tentang kebaikan, kita amalkan. Pasti kita yakin itu ajaran yang diajarkan oleh Allah. Ya, Anissa, sudah ngerti? Untuk di kelompok diskusi ya, ini kelompoknya tetap seperti ini. Lihat dulu lagi, ubah lagi. Kemudian sebelum kita tugas diskusi, coba tepuk anak soleh dulu. Yuk, 1, 2, yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Ya, sekarang kerjakan tugas diskusinya sesuai materi yang sudah Ibu sebutkan dan tugas yang sudah Ibu berikan di kertas ini ya. Kalian kerjakan. Nah, silakan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Bertukar pikiran bersama temannya. Hasil juga mau mendengar kesimpulan hasil tugas diskusi kalian. Ibu ingin presentasikan kelompok 1 ini ya. Ya, siapa yang mau? Iya, Ranita berdiri nak. Kelompok 2 dan 3 dengarkan ya. Ya, yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran. Iya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1? Ada yang menanggapi hasil diskusinya? Ya, Naisa, coba berdiri Naisa. Apa tanggapanmu terhadap kelompok 1 setelah didengarkan? Tanggapan saya hasil diskusi kelompok 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iya, itu adalah tanggapan untuk kelompok 1 ya. Jadi kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Berarti kalau kita tidak meyakini, termasuk orang-orang yang sesat. Iya. Lanjut ke kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Siapa yang mau baca? Iya, Alisa, silakan berdiri. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Ya, kemudian dari beberapa kelompok ini ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2? sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
pada abad ke-6 Masehi. Itu adalah diskusi, tugas kita diskusi hari ini tentang mengenal Allah, juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana berarti kita beriman kepada kitab Allah? Berdasarkan diskusi tugas-tugas kalian tadi, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa keempat kitab tersebut adalah milik Allah, diturunkan kepada Rasulnya. Ibu akan memberikan penilaiannya tentang hasil diskusi kalian tadi. Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi hasil diskusi kalian tadi ya? Yang benar-benar itu ya. Untuk kelompok 1, ya, kelompok 1, kalian mendapatkan nilai 80. Kelompok 2 mendapatkan nilai 95. Kelompok 3 mendapatkan nilai 87. Jadi yang mendapatkan nilai terbaik adalah kelompok 2. Ya, kita katakan dulu ya. Nah, jadi ini bukan akhir dari kalian. Jangan kalian malas, oh nilai kecil, tidak. Jadi lebih ke depannya biar lebih semangat untuk mendapatkan nilai terbaik. Bella, ini ada tugas. Nah, untuk kalian kerjakan nanti di rumah. Ya, tugasnya kalian lanjutkan di rumah ya. Nanti dicatat tugasnya, kalian lanjutkan di rumah. Nanti kita bahas dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Ya, pada pertemuan selanjutnya